Pergantian lower arm sayap dan terot pada mobil yang mengalami kerusakan. Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan pergantian lower arm sayap dan juga T-rod pada mobil kita yang mengalami kerusakan karena pemakaian. Di sini kita bisa melakukan pergantian sendiri di rumah. Cukup membeli spare partnya saja untuk menghemat budget. Nah, saya di sini melakukan pergantian lower arm sayapnya satu set ya. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan rekondisi dengan melakukan pergantian bushing atau karet-karet dan juga ball jointnya ya. Tapi karena untuk biaya pergantian dan beli satu set itu hampir sama, jadi saya memilih untuk membeli satu set. Nah, ini ball jointnya sudah longgar dan juga karet-karet bushingnya. Nah, sebenarnya bisa kita melakukan pergantian cuma karet-karetnya aja dan juga ball joint, tapi itu harus ke tukang press ya, dan ongkosnya juga lumayan. Makanya saya memilih satu set ini ya, yang tinggal pasang gini, lebih praktis. Nah, untuk spare part sendiri lebih baik gunakan yang original. Masalahnya ini itu termasuk yang vital ya. Jadi kalau kita menggunakan yang KW itu kemungkinan tidak kuat lama karena posisi di bawah sebagai penyangga roda ya. Nah, seperti ini. Kemudian tanda-tandanya kalau sayapnya sudah longgar karet-karetnya, itu ketika kita mengemudi biasanya dia akan berbunyi ketika melewati jalan rusak ya, roda kita. Kebetulan pada mobil ini yang parah sebelah kiri, jadi sebenarnya memang sebaiknya kita lakukan pergantian sama ya, kanan kiri, tapi itu disesuaikan dengan kemampuan budget kita. Nah, seperti ini teman-teman, sayapnya sudah dipasang kembali. Ini mudah dilakukan oleh kita ya yang ingin menghemat budget, atau mungkin ada waktu luang kita ketika di rumah, kita bisa lakukan pemasangan sendiri seperti ini. Jadi walaupun seandainya T-rodnya tidak rusak, untuk bongkar pasang lower arm sayap ini kita tetap harus melepas T-rod biar memudahkan pemasangan sayap.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah kita baut ke dudukan baut sayapnya, nanti baru bulljoy-nya kita pasang. Nah, seperti ini kita pasang dulu, paskan, kemudian kita pasang bautnya. Ini untuk mobil Datsun Go ya. Saya rasa semua mobil itu hampir sama modelnya, cuma yang membedakan mungkin ada tambahan sedikit ya. Kalau untuk Toyota itu dia menggunakan stabilizer biasanya ya. Kalau untuk selain Toyota itu ada yang pakai stabilizer, ada yang tidak. Nah, kemudian kalau T-rod jika rusak itu dia biasanya roda kita itu goyang ya. Roda kita goyang juga ketika kita mengemudi, setirnya pasti terasa ya. Kemudian jika kita berbelok ada bunyi-bunyi gitu, kletek-kletek kalau belok, apalagi belok patah, itu kemungkinan di rek N. Rek N itu yang menghubungkan antara T-rod dan rek setir. Nah, jadi dari setir itu ke bawah itu namanya rek setir, di bawah itu kemudian disambungkan dengan rek N, kemudian disambungkan dengan T-rod. Fungsinya itu untuk memutar roda ya. Jadi dari setir dia akan tersambung ke di bawah itu rek setir, kemudian ke rek N. Rek N itu kanan kiri ya. Jadi sebelum ke T-rod itu dia rek N dulu, baru masuk T-rod. Nah, itu kalau rek N-nya yang kena, biasanya kalau kita belok itu berbunyi kletek-kletek ya. Kemudian kalau T-rodnya yang kena, biasanya roda kita goyang, dan juga kalau di jalan jelek kita gak nyaman ya. Dan begitu juga dengan sayap. Kalau sayap dia untuk jalan jelek biasanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah pasang kembali ya, seperti ini. Dan jangan lupa ya, kalau untuk pemasangan ini tentu rodanya harus dilepas ya. Nah, untuk dongkrak sendiri kita bisa menggunakan dongkrak yang biasa atau dongkrak yang duduk kayak gini. Nah, tapi buat jaga-jaga, dongkrak lepas itu sebaiknya roda itu ditaruh di bawah mesin. Kenapa? Karena jaga-jaga, namanya orang jaga-jaga ya. Jadi untuk jaga-jaga dongkraknya lepas, kita posisi di bawah mobil biar tidak kejepit nanti. Jadi pasang rodanya di bawah mesin buat tahanan seperti itu ya. Dan jangan lupa rem tangan atau handbrake itu diaktifkan biar roda belakang tidak mundur ataupun maju ketika kita melakukan pendongkrakan atau mendongkrak bagian depan. Ini yang bagian kiri ya teman-teman. Yang sebelah kanan saya tidak lakukan pergantian sayap atau long arm sayap. Yang sebelah kanan saya ganti cuma T-rodnya saja.
ya, karena belum begitu parah yang sebelah kanan, dan juga tentu disesuaikan dengan budget ya. Sebaiknya sih memang jika melakukan pergantian seperti ini, kanan kiri harus bersamaan ya, kalau kita budgetnya cukup ibaratnya. Jadi biar nyaman, dan juga nanti ketika melakukan pergantian ya itu akan sama kerusakannya. Nah, sekarang sayapnya sudah terpasang, kemudian kita ini ball jointnya kita masukkan ke dudukan roda. Nah, seperti ini kita lakukan dengan kunci ya, ataupun pipa, ataupun apapun, biar bisa masuk ke dudukan as roda ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan. Memang biasanya kalau baru agak keras ya. Kemudian nanti setelah terpasang, biar dia pas, untuk bautnya juga gampang, lebih baik kita dari bawah nanti kita dongkrak ya posisi ball jointnya. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian kita pasang bautnya ya. Jadi bautnya itu dia ada penguncinya gitu, jadi biar tidak lepas. Nah, kita pasin. Kemudian kita pasang bautnya. Nah, ketika kita melakukan pemukulan ini, kita lakukan secukupnya saja ya, jangan sampai full tenaga karena takut terjadi sesuatu. Untuk bautnya dia sistemnya mur baut ya, dari kanan kiri kita harus kencangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian yang mengalami hal seperti ini, bisa melakukannya sendiri di saat senggang, bisa lakukan di rumah. Yang penting kita punya kunci-kuncinya ya.
Nah, ini yang namanya T-rod ya, dia tersambung ke rack end. Nah, sekarang kita pasang bautnya. Untuk T-rod biar bisa naik benar, karena kita lakukan sendiri, lebih baik kita pakai dongkrak ya, biar naik ya. Karena kalau pakai baut kayak gini nanti lama ya, kita bisa bantu dengan dongkrak. Nah, seperti ini ya, biar T-rodnya bisa naik, jadi kita mudah untuk memasang bautnya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya rasa mudah ya untuk melakukan pemasangan lower arm sayap atau sayap dan juga T-rod. Kita bisa lakukan sendiri di rumah kalau untuk menghemat biaya atau menghemat budget. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terpasang. Jangan lupa selanjutnya pasang kembali rodanya. Oke teman-teman semua, demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.